Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwas sekalian, para penuntut ilmu, begitu pula pada kaum muslimin yang menyaksikan tayangan kajian ini. Pertama, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diperkenalkan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nikmat diberikan kesempatan dan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kita melihat banyak sekali di luar sana orang-orang yang beragama Islam, kaum muslimin, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar ilmu agama, tidak mendapatkan taufik, persetujuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bermajlis ilmu seperti antum. Ya, maka dari itu patut kita syukuri, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita dari sekian banyak manusia, ya, untuk bisa duduk belajar agama, menuntut ilmu. Ya. Kenapa harus kita syukuri? Karena di dalam menuntut ilmu agama banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah, keuntungan yang akan kita peroleh. Di antaranya, ya, orang yang menuntut ilmu agama itu berarti dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah dan akan diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, hadis sahihain, beliau pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya faham agama, mengerti tentang ajaran agamanya. Dan tidak mungkin seseorang dapat memahami agamanya kecuali apabila dia menuntut ilmu. Seperti antum saat ini. Ya, Masya Allah. Berarti apa? Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada antum. Ya. Dan ini sebuah kabar gembira, ya, yang harus kita sambut dan kita capai kabar gembira ini, ya, dengan menuntut ilmu dengan sebenar-benarnya. Dan para ulama mengatakan, ya, kebalikan dari hadis tersebut, ya, mafhum mukhalafahnya,
Man lam yuridillahu bi khairan lam yufaqihu fiddin. Orang yang tidak dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikannya tidak faham agama. Ya, maka dari itu orang yang malas belajar agama, yang lalai, tidak mau menuntut ilmu, tidak bersabar dalam menuntut ilmu, tidak mau menyimak penjelasan ustadz dengan serius ketika menuntut ilmu, hati-hati. Ini pertanda buruk. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kebaikan pada dirimu. Ya. Kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu sangat luas. Ya, terlebih lagi hadisnya datang dalam keadaan umum. Nakirah fi siyaqi asy-syart. Ini menunjukkan keumuman. Kebaikannya begitu umum, mencakup seluruh kebaikan, baik itu yang ada di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Ya. Begitu pula keburukan yang akan diperoleh oleh seseorang yang tidak menyukai ilmu agama. Keburukannya juga akan begitu besar, ya, yang akan menimpa dirinya. Ya, maka dari itu sekali lagi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memilih kita semua di antara sekian banyak manusia, ya, untuk dapat menuntut ilmu agama. Ya, di sebuah lingkungan yang terjaga, yang tidak bercampur baur dengan sembarang orang. Ya. Begitu pula kenapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan menuntut ilmu ini? Karena ya, ketika kita menuntut ilmu agama, kita telah berada pada jalan yang benar. Jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, di akhirat nanti hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau Ustadz tanya pada kalian, kalian mau masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Pintar, berarti kan? Berarti semuanya pintar, memiliki akal sehat. Ya, pengennya masuk ke dalam surga. Ya, dan untuk masuk ke dalam surga itu ya ada jalannya. Ya. Tujuan surga yang ingin kita capai ini harus kita tempuh jalannya. Ya, kalian dari rumah ke sini ingin sampai ke Al-Yusra, ada jalannya enggak? Ada. Ya, pakai aplikasi Google Map umpamanya atau Waze, ya, sampailah ke Al-Yusra dan alhamdulillah tiba dengan selamat. Ya. Begitu pula, ya, sekarang kita cari jalan surga ini. Carinya di mana? Di hadis Nabi SAW. Ya, hadis Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa jalan menuju surga itu apa? Menuntut ilmu. Jadi kalau ingin masuk ke dalam surga, maka tempuhlah jalan menuntut ilmu. Jadilah para thulabil ilm. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka menuntut ilmu, maksudnya ilmu agama, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dengannya jalan menuju surga. Kenapa bisa demikian? Kenapa ilmu bisa mengantarkan seseorang menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan menuntut ilmu kita akan tahu
hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan menuntut ilmu kita akan tahu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah, sehingga dapat kita amalkan. Karena dengan menuntut ilmu kita akan mengetahui apa itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang haram ataupun yang makruh, sehingga kita tinggalkan. Sementara orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa, begitu banyak sekali ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW disebutkan bahwa merekalah para penghuni surga. Ya, merekalah calon penghuni surga. Di antaranya dalam surah An-Naba yang sekarang kalian hafal. Inna lil muttaqina mafaza. Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza. Ya. Mafaza itu surga. Ya, kesuksesan, tempat keberuntungan, itu surga. Ya. Innalil muttaqina jannatin na'im. Ayat yang lain, bagi orang yang bertakwa itu surga yang penuh dengan kenikmatan. Di dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka dari itu merupakan sebuah kewajiban, sebuah keharusan bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu agama, karena itu adalah sebuah keniscayaan, harus. Kalau tidak ditempuh, ya salah. Ya, kalau tidak ditempuh, berdosa. Karena menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau pernah bersabda, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, wajib itu artinya kalau dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Ya, oleh karena itu kalau seseorang sudah masuk pondok, ya, lalu pengen pulang, ya, gak mau belajar agama, gak mau menghafal Quran, saya pengennya bebas di sana dengan teman-teman main game, keluyuran ke mall, hati-hati, bisa berdosa. Sudah bagus belajar agama lalu keluar, ingin bebas, tidak ingin mempelajari agama, ini berdosa. Ya, tayyib. Ikhwati rahimakumullahu jami'an. Ya, sebagai seorang penuntut ilmu, ya, hendaknya kita memperhatikan adab-adab dan etika sebagai penuntut ilmu. Ya, karena mempelajari adab, mempelajari etika merupakan hal yang utama. Bahkan, ya, mengetahui adab itu lebih utama dibanding ilmunya sendiri. Ya, para salafus saleh dulu, ya, mereka selalu mengatakan kunna nata'allamul adab qabla al-ilm. Kami selalu, ya, mempelajari adab terlebih dahulu, etika, sebelum mempelajari ilmunya. Oleh karena itu merupakan hal yang penting sekali bagi penuntut ilmu, ya, sebelum mempelajari ilmu-ilmu agama lebih lanjut, hendaknya dia menghiasi diri terlebih dahulu dengan adab, dengan etika.
Ya. Agar ilmu yang dicapainya bisa maksimal. Agar ilmu yang diperolehnya bisa barokah, bermanfaat. Ya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan agama Islam sudah menjelaskan kepada kita adab-adab ya untuk menuntut ilmu agama. Di antara etika atau adab penuntut ilmu ini secara spesifik ya untuk penuntut ilmu, karena memang ini pembahasannya luas sekali ya. Di sana banyak sekali kitab-kitab para ulama yang membahas tentang adab penuntut ilmu, di antaranya Hilyatul Talabil Ilm ya dan yang lainnya. Di antara adab penuntut ilmu yang pertama yaitu al-ikhlas. Apa? Ikhlas. Ini adalah adab tertinggi yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ya, memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Loh, menuntut ilmu kok ikhlas? Ya, harus ikhlas. Karena menuntut ilmu adalah ibadah. Ibadah bukan ibadah. Ya, karena ibadah sebagaimana disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, maknanya yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwali wal af'al zahiran wa batinan. Ya, dia adalah sebuah nama yang universal, yang umum, yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan, ya, yang nampak ataupun yang batin, yang tidak nampak. Dan ilmu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Ya. Karena begitu banyak sekali ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Allah merintahkan kita untuk menuntut ilmu. Ayat pertama yang turun bunyinya apa? Iqra, bacalah. Ya. Membaca itu proses apa itu namanya? Menuntut ilmu. Ya kan? Hadis-hadis yang tadi kita sebutkan juga dalil bahwa menuntut ilmu adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah janjikan ya orang-orang yang melakukannya dengan surga. Jadi menuntut ilmu adalah ibadah dan ibadah harus ikhlas. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk ikhlas di dalam menuntut ilmu? Sebelum itu kita akan sebutkan dalil-dalil terlebih dahulu kenapa harus ikhlas. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ketika Allah menjelaskan tentang ahli kitab, Allah menyebutkan padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk memurnikan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mukhlisin, ikhlas. Begitu pula Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab, ya, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Dan seseorang akan memperoleh balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar niat yang dia miliki. Oleh karena itu niatnya harus untuk mencari wajah Allah. Ya, agar dapat melihat wajah Allah nanti di surga. Orang yang menuntut ilmu tujuannya untuk mencari kesenangan dunia, ya, bagian kecil dari dunia, maka di sana ada ancamannya.
ya dia tidak akan dapat masuk ke dalam surga. Jangankan masuk ke dalam surga, mencium bau aromanya saja nggak bisa. Nabi SAW di dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sunan Abi Dawud, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannata yaumal qiyamah." Barang siapa yang belajar ilmu ya yang merupakan ilmu yang hendaknya ditujukan untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dia ternyata tidak belajar melainkan untuk mendapatkan ya dunia, ya, bagian dari keduniaan, maka dia tidak akan dapat mencium aroma surga pada hari kiamat kelak. Jadi sungguh sangat mengerikan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih juga, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ternyata di antara orang yang akan dijadikan kayu bakar pada hari akhirat kelak, ya, di dalam neraka, yaitu orang yang menuntut ilmu, ya, yang niatnya ingin dipuji sebagai seorang alim, ya, yang ingin ya mencari popularitas, ingin disanjung-sanjung, ingin disebut-sebut. Nah, ini gak boleh. Ya, oleh karena itu kita harus ikhlas di dalam menuntut ilmu. Bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, beliau pernah ditanya, beliau pernah berkata, ya, bahwa menuntut ilmu itu merupakan perkara yang agung. Perkara yang sangat luar biasa besarnya. Bagi siapa? Liman sahat niyatuh. Bagi orang yang memiliki niat yang bagus, niat yang benar. Kemudian dikatakan, kaifa yakunul ikhlas fi talabil ilm? Bagaimana ya ikhlas dalam menuntut ilmu? Lalu beliau berkata, an tanwiya raf'al jahli an nafsika wa an ghairika. Yaitu kamu berniat dalam menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirimu dan orang lain. Jadi itu. Jadi kita ya, ketika menuntut ilmu itu tujuannya adalah untuk mengangkat kebodohan di dalam diri kita dan orang lain. Artinya nanti kita memiliki niat ingin mendakwahkan orang agar mereka bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Begitu pula ada penjabaran para ulama lain, ya, tentang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita katakan menuntut ilmu adalah ibadah, jadi ketika kita menuntut ilmu di dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini ikhlas. Begitu pula di antara niatnya adalah ya di dalam rangka menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak dapat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali apabila kita mengetahui ilmu tentang apa itu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya banyak sekali. Iya. Taib. Jadi itu yang pertama. Jadi jangan sampai tujuannya ingin nanti saya ini kalau menghafal Quran itu ingin disebut sebagai hafiz. Ya, jangan. Ya, dan tidak usah menggelarkan diri dengan al-hafiz, enggak usah. Ya, itu rawan dengan riya. Ya. Saya ingin ya menuntut ilmu itu nanti bisa masuk YouTube, masuk televisi, dikenal semua orang. Enggak usah.
Gak boleh begitu niatnya. Ya, saya ingin menuntut ilmu itu nanti pengen ya menjadi ustadz yang populer, dipanggil kemana-mana, dapat duit umpamanya. Jangan. Ya, tapi harus ya niatnya adalah untuk mengangkat kebodohan agar kita bisa mengamalkan ajaran agama Islam ini dengan benar. Ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, adab seorang penuntut ilmu. Ini diintisarikan dari bukunya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Beliau punya buku ya, namanya Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Yang kedua, yaitu rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita jangan merasa bahwa ya keberadaan kita di sini adalah dari hasil usaha kita, karena orang tua kita yang mengirimkan kita ke sini. Kalau tanpa taufik Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin kita ada di sini. Ya, dan ilmu yang kita peroleh, ya jangan menganggap bahwa itu karena kecerdasan kita, karena keuletan, kesungguh-sungguhan kita. Jangan. Itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita dalam menuntut ilmu, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang banyak yang bermanfaat. Oleh karena itu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita ucapkan di waktu pagi dan petang, doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan tayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, serta amal yang diterima. Jangan lupa ucapkan doa ini di pagi hari terutama. Ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan Allah pasti akan mengijabah doa kita. Kita harus minta kepada Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan apa saja kepada hamba-hambanya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus berdoa meminta ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu itu banyak. Ada ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti ilmu filsafat umpamanya. Ya, ilmu sihir umpamanya bermanfaat atau tidak? Tidak. Bahkan ada orang yang belajar ilmu agama tapi tidak bermanfaat untuk dirinya. Yang ada dia malah terjatuh dalam perkara syubhat. Yang ada dia malah menyerang syariat Islam, sunnah Nabi SAW. Dan ini sangat berbahaya. Ya, ada orang belajar agama tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmu yang telah dimilikinya. Tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu harus rajin berdoa. Doanya apa sekali lagi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Jangan lupa dibaca setiap pagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, al-ijtihad fi talabil ilm. Bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dan
selalu merasa haus akan ilmu, merasa kurang saja. Ya, ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin mempelajari ini, ingin mempelajari itu. Harus seperti itu. Jangan, aduh males pelajaran, pelajaran bahasa Arab. Gak boleh seperti itu. Ya, semua ilmu yang diajarkan di pesantren ini insya Allah ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Karena yang diajarkan di sini adalah ilmu-ilmu tentang agama. Kalaupun ada ilmu umum, maka ilmu tersebut insya Allah bermanfaat untuk kalian sebagai bekal nanti di dalam menghadapi kehidupan. Kalian belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, ya, belajar IPA, IPS, itu semua diberikan agar kalian memiliki bekal. Ketika nanti kalian terjun ke masyarakat, kalian harus memiliki bekal untuk menghadapi tantangan di luar sana, untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Oleh karena itu harus bersungguh-sungguh, ya, dalam menuntut ilmu. Bagaimana sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu? Di antaranya bentuknya yaitu, kalau ustadz menjelaskan, perhatikan. Kalau ada tugas, kerjakan. Kalau disuruh menghafal, hafalkan. Kalau jadwalnya belajar masuk kelas tidak boleh bolos. Kalau jadwalnya halakoh, bersegera datang ke halakoh. Jangan lambat, jangan telat. Seperti itu bersungguh-sungguh. Ya, kalau ustadz menjelaskan, catat. Seperti itu bersungguh-sungguh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang keempat, ya, yaitu menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau kalian ingin menuntut ilmu agama, kalian harus menjaga diri untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi orang baik. Jangan sekali-kali berani melakukan perbuatan maksiat. Ya. Karena perbuatan maksiat akan menghalangi seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Ketahuilah, ilmu itu adalah cahaya dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan cahaya tersebut kepada orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah bersyair mengeluhkan tentang buruk hafalannya. Ya, ketika itu beliau secara tidak sengaja, bukan sengaja ya, tidak sengaja melihat bayang-bayang perempuan. Melihat apa? Bayang-bayang perempuan. Lalu terbayanglah dalam pikiran beliau. Ternyata efeknya apa? Hafalannya jadi kacau balau. Imam Syafi'i hafalannya bagus. Sekali baca hafal. Gegara itu beliau lupa. Lalu beliau mengeluh kepada gurunya Waki. Lalu ya, gurunya memberikan nasihat. Dan beliau bersenandung dalam syairnya. Syakautu ila waqi'in an su'il hifdhi. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Fa'alam bi'annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asiyah. Aku mengeluh kepada Waqi', kata Imam Syafi'i, yaitu gurunya, tentang buruknya hafalanku. Lalu guruku memberikan petunjuk kepadaku agar aku menjauhi perbuatan maksiat. Ketahuilah, sesungguhnya ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ya. Dan di sini, kasus di ma'had ini, hati-hati jangan sampai terjadi. Ikhwan dengan sengaja-ngaja ngelihatin akhwat umpamanya. Ya.
ngintip-ngintip, cari-cari informasi, awas, nggak boleh. Apalagi kalau sampai pacaran, hati-hati, ini pelanggaran berat ini. Ya, bisa dikeluarkan nanti. Ya. Nggak boleh karena ini perbuatan maksiat. Karena itu bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan zina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina. Ya, karena zina itu merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi kalian furqana. Furqan di dalam ayat ini maknanya yaitu bahwasanya dia akan dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Artinya dia memiliki ilmu. Karena untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil yaitu dengan ilmu. Orang yang tidak berilmu tidak dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 282 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya, memberikan ilmu kepada kalian. Taib, ini sudah masuk waktu Isya, coba dijeda azan dulu untuk sholat Isya, nanti kita lanjutkan. Ya, barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Coba kembali fokus ini. Masih ada beberapa hal penting yang ingin Ustadz sampaikan. Perhatikan kembali sini, perhatikan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di antara adab atau etika penuntut ilmu yang harus dimiliki yaitu sifat sabar. Sifat apa? Sabar. Apa itu sabar? Sabar itu artinya menahan diri untuk tidak mengeluh. Sabar itu adalah ridho dengan apapun yang ada. Ridho dengan hal-hal yang tidak kita sukai. Itu sabar namanya. Dan menuntut ilmu itu butuh sabar. Karena menuntut ilmu itu lelah, capek, kurang tidur. Ya. Mungkin kamar kasurnya tidak senyaman kamar dan kasur di rumah. Ya. Jauh dari orang tua. Ya, terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan. Ya, jajannya telat dikirim, tiba-tiba airnya habis. Itu mahal biasa. Tahu tidak Ustaz dulu ketika menuntut ilmu di pesantren pernah mengalami 2 bulan tidak ada air. 2 bulan. Pernah. Ya. Kalau ingin mandi, mandinya jam 2 rebutan air karena airnya beli.
Kalau ingin mandi jalannya keluar ke perkampungan, jalan berkilo-kilo. Pernah di pesantren mengalami gak ada air. Sulit. Tapi itu kita jalani. Ya. Dan kalian jangan membayangkan ustadz-ustadz bisa hafal Quran, bisa hafal bahasa Arab, mengajarkan kepada kalian sekarang ilmu-ilmu syar'i. Itu diperoleh begitu saja tanpa ada jerih payah dan kesabaran ketika menuntut ilmu? Tidak. Sulit, capek, kurang tidur, kurang makan, badan kurus. Jadi kalian harus bersabar. Emang seperti itulah menuntut ilmu. Ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Ya, maka dari itu banyak sekali para ulama mengatakan, ya, di antara nasihat-nasihat mereka, ya, isbir qalilan tamatta' tawilan, bersabar sebentar menuntut ilmu beberapa tahun, paling 2-3 tahun, 5 atau 6 tahun. Setelah itu kalian bisa bersenang-senang, ya, bisa memperoleh apa yang kalian cita-citakan dan ya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu menuntut ilmu harus apa? Harus sabar, jangan banyak mengeluh. Apalagi laki-laki, cengeng kayak perempuan. Gak boleh. Sabar, jalani. Ayo kita atasi segala kesulitan-kesulitan ini dengan bersabar. Ya. Pasti pesantren tidak akan sama dengan rumah. Tidak akan sama. Ya. Dan pesantren akan berusaha, ya, memaksimalkan segala, ya, upaya untuk menyamankan santri-santrinya, insya Allah. Ya, mungkin saat ini kita sedang dalam proses untuk itu, maka dari itu bersabar. Ya, jangan cengeng. Kita laki-laki, kita akan menjadi generasi, kita akan menjadi orang dewasa, orang tua, penerus dakwah Allah Subhanahu wa taala tatkala para ustadz yang senior sudah tidak ada. Maka dari itu harus bersabar. Ya, was-sabru dia. Nabi SAW mengatakan dan sabar adalah cahaya. Maka dari itu bersabar agar kita memperoleh cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang bersabar tanpa batas. Ya, sabar adalah amalan yang memiliki pahala tanpa batas. Kemudian juga adab yang selanjutnya yaitu tidak boleh sombong dan tidak boleh malu di dalam menuntut ilmu. Sombong, merasa lebih pintar dari ustadz. Sombong, saya sudah tahu ilmu ini, saya sudah bisa bahasa Arab, saya sudah hafal Quran sekian juz, wah, saya paling tinggi di antara teman-teman. Gak boleh. Sombong itu. Meremehkan ustadznya, ya, membicarakan ustadz di belakang, gak boleh. Seperti itu. Menjelek-jelekan pesantrennya, gak boleh. Ya. Tidak tahu tapi tidak mau bertanya, merasa malu, gak boleh. Kita harus berani dalam menuntut ilmu. Dalam artian berani pada tempatnya, tidak tahu bertanya, disuruh tampil, diberikan tugas, dikerjakan. Itu seperti itu penuntut ilmu. Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, beliau mengatakan la yata'allamul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak akan dapat menuntut ilmu atau tidak dapat seseorang belajar ilmu, ya, dua orang, yaitu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Kemudian ya, di antara etika penuntut ilmu yaitu hendaknya dia selalu mengikat ilmu dengan tulisan. Selalu mengikat ilmu dengan tulisan. Jadi menuntut ilmu itu tidak cukup hanya didengarkan saja,
tidak cukup hanya difahami saja. Oh iya, saya paham. Nanti lupa. Tapi harus dicatat. Coba Ustaz tanya sekarang, siapa yang buat catatan? Nggak ada kan? Beberapa saja. Mumtaz. Nanti ke depannya kalau ada kajian, ya, kalau ada penjelasan ilmu, hendaknya disiapkan buku dan pena untuk mencatat ilmu. Karena ilmu itu sebagaimana disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, dia seperti binatang buruan. Ya, jadi kita tangkap, harus kita ikat. Kalau tidak diikat gimana? Lepas lagi, hilang lagi. Nabi SAW, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar, beliau pernah berkata, qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Atau kama qala Nabi SAW, ikatlah ilmu dengan tulisan. Kemudian yang terakhir, ar-rihlah. Ya, melakukan perjalanan. Ya, dalam menuntut ilmu. Jadi kalau kita ingin memperoleh ilmu, terkadang kita harus melakukan perjalanan, bepergian jauh. Ya, ar-rihlah. Maka dari itu kalau kita buka biografi para ulama, biasanya di situ ada, ya, pembahasan ar-rihlah fi talabil ilmi, perjalanan dia ulama tersebut dalam menuntut ilmu. Sampai beberapa negara dikunjungi. Memang seperti itu. Kebiasaan para ulama dalam menuntut ilmu, mereka selalu melakukan rihlah, perjalanan. Karena ilmu itu harus didatangi. Tidak boleh ditunggu di rumah, kalau ada yang ngasih baru dapat. Ya, tidak seperti itu. Ya, salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau ada yang mengabarkan seseorang, ya, salah sahabat Nabi SAW mendengar hadis Nabi SAW tentang kisos, dan Jabir bin Abdullah ini tidak tahu hadisnya. Beliau ingin mendapatkan hadis itu, satu hadis saja. Beliau pergi mendatangi sahabat ini ke negeri Syam dan menempuh perjalanan selama 1 bulan. Coba bayangkan. Beliau beli unta, lalu pergi mendatangi sahabat yang mendengar hadis Nabi SAW tersebut. Dia datangi lalu diminta hadisnya apa. 1 bulan perjalanan. Ini hanya sebentar, pakai mobil nyaman, ini pakai unta. Memerlukan biaya, menguras energi, tenaga, dan seterusnya. Oleh karena itu, ya, bagus kalian keluar dari rumah, menuju pesantren, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu, itu bagus. Karena seperti itulah kebiasaan para ulama. Mudah-mudahan dengan kita menempuh ilmu dengan cara seperti ini, melakukan perjalanan, ini akan dihitung pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita menuju pesantren, ini dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, mungkin sampai di sini saja kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz akan berikan waktu untuk bertanya. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Tidak ada. Taib, tidak ada. Kalau begitu kita cukupkan kajiannya sampai di sini saja. Pada waktu, ya, turun hujan seperti ini merupakan waktu diijabah doa. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk dapat menuntut ilmu, ya, dengan bersungguh-sungguh, ya, dengan sebenar-benarnya, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, memberikan keistiqomahan kepada kita di dalam menuntut ilmu dan menjalankan ajaran-ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kelak. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.